Kita harus bersyukur loh. Banjir besar kita ini selalu hari libur. Oh gitu. Ini kalau bukan Anies, Gubernur Soleh, doanya, ini terjadi Senin, Selasa, Rebo. Bukan semua hari sama baiknya Bang. Kalau Bukan, banjir, kalau hari libur, hari libur tidak mengganggu kerja. Pelayanan masyarakat tidak diganggu. Devisa Jakarta hari libur biasa ke puncak, kemana-mana di rumah. Belanja di warung. Ada hikmahnya yang kita ambil. Tuh, jadi air yang banjir di perumahan Citra Permata Mas ini disedot, buang ke kali ini nih. Ini namanya kali mati. Tuh. Nah, ini kali pinggirannya dobrak, swing no. Lah itu dobrakannya no, pindah ke sono, ke blok sono, no, ke blok D. Tuh, entar dari blok D balik lagi ke sono. Tuh, disedot lagi kemari, dibuang lagi kemari, ke sono. Loh begitu terus Pak. Aduh. Halo Anies Baswedan, ini videoku lagi nih buat kamu ya. Ini gimana nih pertanggungjawabanmu sebagai seorang gubernur nih ya, melihat situasi Jakarta yang makin kacau balau semuanya ya, baik itu sistem pemerintahannya atau semuanya lah sudah mandek lah ya. Apa yang menjadi warisan gubernur dulu itu udah kamu hancurkan saat ini, dan saat ini Jakarta benar-benar hampir tenggelam dan semoga segera tenggelam. Walaupun saya salah satu korban tenggelam, tapi tidak apa-apa. Nih kamu lihat nih, Nis, wilayahku ya. Kamu mungkin nggak pernah kesini. Ini seumur-umur belum pernah ada kejadian seperti ini. Ya. Tuh, dengerin, kalau kamu masih punya kuping Nis, kamu dengerin ya. Ini. Terus apa hasil kerjamu beberapa tahun ini? Selain membuat anggaran dan menghabiskan anggaran itu apa saja kerjamu nih seperti ini, melihat situasi seperti ini. Dan ini mungkin wilayahku belum seberapa ya, karena baru nyaris 1 meter ya. Terus bagaimana dengan wilayah lain yang mungkin saat ini rumahnya sudah tenggelam ya? Gimana itu nih pertanggungjawab? Bahkan ini info dari tetangga saya tadi itu udah ada tembok pagar yang bergeser setengah meter ya. Dan itu enggak pernah. Waktu zaman Fokok pun tidak pernah kejadian seperti itu nih. Ini zamanmu. Apa kamu nggak berdoa? Bukannya kamu tuh selalu mengandalkan doa? Kemana doamu? Nyantol di pohon ringin atau di pohon bambu? Nih ya. Tuh seperti ini nih yang ringan-ringan nih ya. Wilayahku nih. Tidak pernah kejadian seperti ini. Ya. Sekarang kamu rasakan Jakarta kena asap, karena ini benar-benar asap. Ini bukan ujian. Tidak ada ujian untuk orang yang nggak pernah sekolah seperti kamu, dalam arti sekolah kehidupan. Kamu hanya sekolah formal, pendidikan formal, tapi untuk kehidupan, untuk sosial tidak. Ya. Saya sarankan lebih baik kalau kamu punya muka nih, kamu mundur. Mundur tuh jauh lebih baik. Aku nggak ngomong kamu terhormat loh ya. Jauh lebih baik kamu mundur. Memang kamu nggak mampu apapun. Kamu nggak akan mampu memperbaiki apapun. Memperbaiki kualitas kinerjamu saja kamu tidak mampu. Bagaimana kamu jadi seorang gubernur? Sekarang mana? Kamu katanya orang terkasih Tuhan, mana? Buktikan. Mana ciri-cirimu orang yang kasihani yang dikasih Tuhan tuh macam kamu begitu? Begitu Tuhan cara mengasihi kamu begitu? Jujur Nis, kamu sama saya mungkin saudara seiman. Tapi saya lebih mengakui saudara saya yang bernama Ahok. Dia punya otak. Sedangkan kamu nggak tahu deh, masih punya apa enggak ya? Ataupun kalau punya mungkin udah pensiun kali. Sekarang kamu mau ngomong apa? Mau dapat kiriman dari Bogor. Jauh sebelum kamu lahir, Bogor sudah tiap saat ngirim air ke Jakarta. Karena Bogor itu di wilayah tinggi, air pasti akan mengalir ke bawah, nggak ada air mengalir ke atas. Ya. Jangan menyalahkan siapapun kalau kamu masih punya muka. Lo belajar, kamu berguru dulu sama Bu Risma. Ya. Jangan berguru sama orang Arab.
Tapi saya sarankan kamu mundur, Nis. Udah. Gak ada kerjaan kamu yang bermanfaat untuk warga Jakarta, termasuk saya. Mau itu trotoar kamu hancurkan, mana mau got-got kamu hancurkan, mana sekarang? Nunggu apa lagi kamu gak keluar? Kamu malu? Kan kamu udah gak punya malu. Dari sejak pilgub itu kamu udah gak ada rasa malu. Omonganmu sih lembut, Nis. Selembut tai saya kalau keluar berak pagi itu. Dari dubur saya, selembut itu, lembut. Enak banget. Serot-serot aja tinggal begitu, Nis. Tapi enggak, Nis. Orang macam saya enggak butuh orang yang lemah lembut. Butuh orang yang kerja. Butuh orang yang punya konsep. Butuh orang punya otak. Punya, apa ya, enggak perusak semacam kamu. Kamu tuh perusak. Kamu datang ke Jakarta sebagai gubernur itu hanya merusak. Seburuk-buruknya kinerjanya Pak Foke, ya kan? Masih buruk kerjamu, Nis. Jauh lebih buruk. Mungkin boleh dibandingkan 10 banding 5. Kamu yang 5. Itu. Kalau saya sandingan kamu dengan Ahok mah gak ada apa-apanya, Nis. Ya. Lo hanya pinter ngomong doang. Lo pinter jualan bacot doang. Entah salah apa negara ini melahirkan orang-orang semacammu. Setiap ada orang ngomong begini kan nanti pendukungmu yang bajingan-bajingan bangsat itu kan ngomong Cina lah ini. Aku wong Jawa, Nis. Nih, asli darahku wong Jawa, Jawa Tengah, Nis. Mau apa? Mau ngomong saya Cina begitu? Bagus sebetulnya. Kalau saya dibilang orang Cina saya seneng, Nis. Walaupun raiku ini sama sekali nggak ada ciri-ciri orang Cina. Ini akibatnya orang jual agama itu seperti kamu ini dampaknya nih, ini asap bener-bener nih. Ya. Kemurkaan Tuhan bener-bener. Sesuatu yang bagus kamu rusak, murka Tuhan. Dan ini aku yakin belum seberapa. Masih ada yang lebih besar lagi, entah apa wujudnya. Gitu. Karena ujian itu bagi orang yang sekolah, yang belajar, baru diuji. Kamu nggak pernah belajar dan nggak pernah sekolah. Sekolah tentang kehidupan. Sekolah tentang menjadi seorang pemimpin. Nggak bisa kamu. Mungkin layaknya kamu hanya jadi dosen aja. Yang hanya teori-teori doang. Rumus-rumus doang. Tapi di alam nyata beda. Nah, sekarang kamu menyalahkan siapa? Air lo salahkan. Jengkeng dong kamu. Minta gimana air itu nggak melimpah-limpah seperti ini? Atau mungkin yang di dalam air mungkin ini, Nis. Mungkin udah nggak nampung lagi di dalam tanah itu. Tampung aja ke bacotmu, Nis. Atau kalau enggak pendukungmu itu suruh ngangak gitu mulutnya biar nyedot air. Dulu Ahok kalian hujat, termasuk kamu, dengan cara halus kalau kamu dengan mulut lemesmu itu. Nis, sekarang rasakan itu. Satu persatu kalian akan ditelanjangi, Tuhan akan menunjukkan kekuasaannya dan kekuatannya terhadap orang-orang semacam kamu. Dan ini satu hal lagi. Gimana? Itu yang katanya ulama besar dari Jawa Barat itu, Agim itu. Ini ada banjir gimana, Gim? Kamu diem aja. Jangan pura-pura buta, ntar buta beneran kamu loh. Zaman Ahok banjir, kamu bukan orang Jakarta, kamu bacot kan? Sekarang bacotin dong. Ini parah, sangat parah. Nih. Tunjukkan dong kualitas kamu sebagai seorang ulama, ahli agama. Apa kalian lupa berdoa ya semalam? Atau nggak berdoa sama sekali? Atau memang doa kalian sudah nggak didengar lagi sama Tuhan? Proposal kalian udah dibuang, Pak Sampah. Kalau udah seperti ini, kamu mau apa? Nih, ya, Agim, nih, namanya siapa sih Agim itu? Biar aku nggak mau manggil dia AA. Bagiku dia orang biasa. Kayak gini-gini. Gim, gimana Gim? Pendapatmu tentang begini nih, Gim? Masih mau ngomong dalil-dalil agama mana, Gim? Yang mau kamu ceramain ke kita-kita ini? Bukankah gubernur yang kamu dukung itu seiman dengan kamu?
Orang yang katanya kelompok kaum religius, calon penghuni surga? Mana? Jangan hanya kritikin Ahok aja, jangan hanya menghina Ahok aja kalian ya. Ya termasuk orang-orang kucing itu, yang tukang nyerokin tainya kucing. Yang kemarin ikut turun menurunkan Ahok nih, rasain tuh. Mampus lo sekarang. Jujur aja gue bersyukur Jakarta dapat musibah. Gitu. Gak termasuk gue kena. Gak apa-apa. Ayo mau baca apa kalian? Mau pakai dalil-dalil agama lagi? Ayat apa yang akan kalian keluarkan dalam situasi seperti ini? Ayo. Mau ngomong ujian? Sini, saya sobek mulutmu kalau kamu ngomong ujian. Kalian semua yang ngomong ini ujian. Ini bencana, bukan ujian. Orang cengok-cengok model kalian, dungu-dungu model kalian harus dikasih bencana bila perlu lebih besar lagi. Jangan hanya seperti ini. Biar kalian belajar jadi manusia. Yang nggak hanya bisa kofar kafir. Nih, bagaimana seperti ini? Ingat ya, hidup itu tidak hanya sekedar beragama. Kehidupan itu tidak makan agama. Tahu nggak? Agama kalau dianut oleh orang-orang dungu, orang-orang jahat seperti kalian, jadinya begini. Bukan agamanya yang salah. Kalian pemeluknya lah yang salah. Ayo, mana lagi? Dulu ayat Al-Maidah 51 kan? Sekarang apa lagi? Gubernurnya udah seiman loh. Berarti Al-Maidah 51 udah nggak ada fungsinya loh. Sekarang apa? Tunjukkan lagi. Sekalian biar Tuhan itu bekerjanya enak. Kalian Tuhan itu kalian pikir hanya milik kalian. Orang-orang semacam saya, semacam yang lain-lainnya nggak punya Tuhan begitu? Nggak bisa berdoa begitu? Ini sekarang makan itu dampak dari kedunguan kalian. Dan akan lebih besar lagi. Dan nggak menutup kemungkinan akan menimpa daerah-daerah lain. Pendukungnya pada mingkem semua kan, pada micek kan, pura-pura kelonan kan, atau mungkin lagi kelonan juga. Di saat saudara-saudaranya menangis, orang yang nggak ini menangis, kalian yang pura-pura micek kan. Mungkin gubernur kalian juga saat ini lagi micek juga. Kecapean tahun baruan kemarin, pasti makan-makan enak kan. Nah, sekarang saya tunggu ya reaksi kalian. Sejujurnya gue udah muak melihat kalian. Dan saya muak melihat gubernur DKI. Saya inginnya dia turun dan berguru sama Risman. Ke Surabaya sana, berguru dulu 1 tahun. Biar diajarin, dididik sama Risma bagaimana menjadi seorang pemimpin. Yang gak hanya sekedar menjual dalil-dalil agama.